Apa hubungannya dengan penyakit jantung? Tadi kita sudah pelajari bahwa PM2,5 ini dia akan menimbulkan oksidatif stres atau stres oksidatif karena adanya ROS ya, reaktif oksigen yang bereaksi terhadap benda asing ini menyebabkan adaptive immunity dan juga innate immunity ya. Proses imunitas berproses karena saking kecilnya ya partikulat-partikulat yang ada ini menyebabkan proses-proses di level gen. Jadi bukan hanya di proses seperti peradangan saja, tapi lebih jauh lagi. Tadi kita sudah pelajari ada penetrasi partikel ke dalam aliran darah, masuk ke alveoli, kemudian mengalami stres oksidatif, ya. Kemudian selanjutnya terjadi respon imun. Jadi setelah stres oksidatif terjadi respon imun dan peradangan. Tadi sudah kita bahas. Ya. Jadi saat PM2,5 masuk ke dalam aliran darah, sistem kekebalan tubuh merespon dengan melepaskan sitokin proinflamasi dan sel-sel inflamasi. Ini yang menyebabkan peradangan sistemik yang mempengaruhi berbagai organ termasuk jantung dan pembuluh darah. Sel-sel imun seperti makrofag, bagian dari sel darah putih ya, dan neutrofil mendeteksi keberadaan partikel asing dan mencoba mengeliminasinya. Dalam proses ini, sel-sel ini dapat melepaskan berbagai mediator inflamasi. Yang dilepaskan adalah sitokin proinflamasi seperti interleukin 1 ya, IL-1, IL-6 dan juga nekrosis tumor alfa. Jadi reaksi-reaksi yang levelnya gen ya, gen ini yang sangat chemistry di level gen dan juga reaksi-reaksi di level senyawa di dalam sel. Jadi levelnya yang rusak adalah sel. Nanti bisa lanjut ke gen. Jadi sebelum ke gen, yang rusak sel dulu. Ada mitokondria dan seterusnya. Selnya rusak. Bahkan di sini ada potensi awal kanker. Nah, jadi prosesnya dia sangat kompleks ya di dalam sel-sel di paru-paru. Kemudian ada aktivasi sel-sel inflamasi. Tadi kita sudah pelajari ada sitokin ya yang dikeluarkan oleh sel darah putih memicu pelepasan lebih lanjut dari sel-sel lainnya seperti monosit dan limfosit yang beredar dalam darah. Jadi dengan adanya PM2,5 merespon respon imun, keluarlah sel-sel inflamasi
bukan hanya di paru-paru, tapi juga di dalam peredaran darah. Jadi di sini ini adalah pembuluh darah yang normal, ini adalah pembuluh darah yang sudah terpengaruh oleh adanya PM2,5. Jadi pengaruhnya memang tidak langsung, tapi karena ada reaksi yang yang sistemik. Ketika PM2,5 masuk ke alveolus, ya kita tahu bahwa alveolus ini kan menghisap oksigen untuk diedarkan ke seluruh pembuluh darah. Jadi di dalam alveolus ini terdiri dari pembuluh-pembuluh darah. Nah, karena ada benda asing, tadi ada reaksi imun dari sel darah putih, dari makrofag yang akhirnya menghasilkan protein-protein seperti sitokin dan juga monosit dan limfosit. Jadi di sini penuh ya. Jadi sel darah kita ini penuh dengan sitokin proinflamasi. Nah, peradangan sistemik ini dapat mempengaruhi fungsi endotel, lapisan sel yang melapisi dinding pembuluh darah. Di sini ada dinding pembuluh darah ya. Oke. Nah, dinding pembuluh darah ini dia akan mengalami reaksi berupa disfungsi endotel, dapat mengganggu relaksasi dan kontraksi pembuluh darah, meningkatkan resiko pembentukan plak aterosklerotik dan memicu kejadian kardiovaskular seperti serangan jantung. Nah, tadi kita sudah pelajari bahwa PM2,5 masuk ke alveolus, direspon sebagai benda asing, keluarlah ya sel darah putih yang ada di tubuh kita meresponnya dengan mengeluarkan berbagai protein seperti sitokin, kemudian monosit, limfosit yang memenuhi sel darah, memenuhi pembuluh darah juga. Jadi prosesnya bukan hanya terjadi di paru-paru, tapi juga terjadi di pembuluh darah. Karena PM2,5 itu kan akhirnya masuk juga ke pembuluh darah. Nah, maka seluruh pembuluh darah akan bereaksi. Yang paling pertama adalah mengganggu relaksasi dan kontraksi pembuluh darah. Jadi secara alami, pembuluh darah ini bisa membesar dan mengecil, tergantung kepada kondisi-kondisi tertentu. Ya, ketika ada luka, pembuluh darah ini bisa mengeluarkan zat-zat tertentu untuk mempercepat penyembuhan luka. Nah, demikian juga ketika dapat memperoleh benda asing berupa PM2,5 yang sangat halus, tadi sudah kita bahas ya. Nah, jadi PM2,5 memicu peradangan kronis dan kerusakan endotel yang akan membentuk plak di arteri. Arteri itu adalah pembuluh darah ya. Pembuluh darah arteri. Kita sebut sebagai plak aterosklerosis. Artinya plak yang ada di arteri. Nah, ini contoh plaknya ya. Tentu plak ini bukan hanya karena PM2,5.
plak ini karena usia, karena punya riwayat jantung, karena obesitas, karena diabetes, karena penyakit ginjal. Jadi plak ini dia sudah ada di dalam tubuh kita karena penyakit-penyakit yang lain. Nah, apa pengaruh PM2,5? Jadi ketika dia menghirup pencemaran udara, ini ada satu kondisi plak ini akan mengeras. Ya. Jadi kita baca teksnya di sini ya. Di dinding arteri akan ada garis-garis lemak. Setiap orang tentu berbeda. Ada yang jantungnya sehat, mungkin lemaknya tidak ada atau sedikit sekali, tapi ada yang sudah punya risiko jantung. Dia sudah terbentuk plak. Nah, PM2,5 ini menyebabkan keruntuhan plak. Jadi ada pemicu dari PM2,5. Ya. Yaitu garis-garis lemak ini dapat berkembang menjadi plak. Plak ini dapat menyempitkan dan mengeraskan pembuluh darah. Nah, meningkatkan risiko pembentukan gumpalan darah dan berpotensi menyebabkan serangan jantung. Jadi terutama bagi orang yang sudah punya potensi serangan jantung, kemudian menghirup PM2,5, dia akan bisa mempercepat kena serangan jantung. Mekanismenya tadi sudah kita bahas. Ya, mungkin kita ulang. Jadi karena PM2,5 dianggap benda asing, keluar sitokin proinflamasi. Tapi bukan itu saja, keluar juga monosit dan limfosit yang beredar dalam darah. Nah, monosit dan limfosit ini akan mempengaruhi fungsi endotel. Fungsi endotel ini adalah ini ya, lapisan dalam dari pembuluh darah. Nah, apa yang terjadi? Disfungsi endotel ini dapat mengganggu relaksasi dan kontraksi pembuluh darah. Kemudian dia bisa meningkatkan risiko pembentukan plak aterosklerotik. Ya, kita bahas di sini di slide berikutnya. Plak aterosklerosis ini akan terbentuk di tubuh yang kurang sehat, yang punya potensi serangan jantung. Begitu dia menghirup PM2,5, ya, dia bisa terpicu untuk mengeras. Ya. Jadi plak ini dapat menyempitkan dan mengeraskan pembuluh darah. Sehingga bisa membentuk gumpalan darah, dan itulah yang kita sebut dengan serangan jantung. Nah, tentu bukan hanya di badan ya, termasuk di otak. Kalau ada penyumbatan atau ada gumpalan darah di otak, kita sebut dengan stroke atau stroke ya. Jadi sebetulnya bisa memicu stroke juga. Kemudian ya ini kita bahas ya. Prosesnya sama ya. Prosesnya sama, tapi kalau dia
di otak, ya kita sebut dengan stroke. Ini adalah mekanisme yang terjadi. Kemudian ada, tadi kita sudah bahas ya, disfungsi endotel, lapisan dalam dari pembuluh darah. Kemudian ada aktivasi platelet, yaitu sel darah yang berperan dalam pembekuan darah. Jadi PM2,5 ini bisa mengganggu mekanisme di dalam tubuh kita. Platelet ini akan lebih cenderung membentuk gumpalan darah. Jadi risiko kena serangan jantungnya jadi lebih tinggi akibat PM2,5. Selain itu juga PM2,5 meningkatkan ekspresi beberapa faktor koagulasi dalam darah, mempercepat proses pembekuan. Nah, jadi PM2,5 ini mempengaruhi banyak hal, disfungsi endotel, aktivasi platelet, peningkatan faktor koagulasi, juga pembentukan trombus. Ini adalah gabungannya ya. Trombus itu adalah gumpalan darah. Jadi kombinasi dari disfungsi endotel, aktivasi platelet, dan peningkatan faktor koagulasi, risiko pembentukan trombus atau gumpalan darah di dalam arteri akan meningkat. Trombus atau gumpalan darah ini dapat menyumbat aliran darah. Jika terjadi di arteri koroner, dapat menyebabkan serangan jantung. Jika di otak, dapat menyebabkan stroke. Kemudian, nah, jadi kita sudah paham ya, mengapa PM2,5 bisa meningkatkan risiko jantung. Jadi PM2,5 juga, dia bisa mengganggu ritme jantung. Jadi bukan hanya secara kimiawi ya, tadi kita sudah bahas secara kimiawi, juga dia mengganggu ritme jantung dan meningkatkan tekanan darah. Jadi peradangan sistemik dan stres oksidatif yang disebabkan oleh PM2,5 dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Faktor risiko utama untuk penyakit kardiovaskular. Nah, dari sini kita bisa paham ya, banyak sekali keterkaitan antara PM2,5 dengan risiko gagal jantung. Dan yang sakit gagal jantung atau serangan jantung ini makin lama makin meningkat. Sehingga data penyakit terkait PM2,5 ini jadi semakin besar. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau lembaga-lembaga kesehatan dunia seperti WHO itu mengeluarkan jumlah orang yang meninggal terkait dengan PM2,5. Itu jumlahnya jutaan misalnya. Itu jangan heran karena memang PM2,5 ini pemicu gagal jantung, mempercepat proses serangan jantung dan stroke. Ya. Makanya angkanya besar sekali. Orang yang menderita bahkan sampai meninggal akibat PM2,5. Kemudian bagaimana dengan kanker? Tadi kita sudah pelajari ya mekanisme kenapa bisa menyebabkan serangan jantung. Nah, PM2,5 dapat memicu produksi radikal bebas di dalam sel. Radikal bebas adalah molekul yang sangat reaktif dan dapat merusak DNA, protein, dan lipid dalam sel. Kerusakan DNA tanpa perbaikan yang tepat dapat menyebabkan mutasi yang merupakan langkah pertama menuju kanker. Paparan berkelanjutan terhadap PM2,5 dapat menyebabkan peradangan kronis di paru-paru
sel-sel imun yang terlibat dalam respon inflamasi seperti makrofag dan neutrofil dapat melepaskan zat-zat yang merusak DNA seperti spesies oksigen reaktif atau ROS. Nah, jadi selain mempengaruhi peredaran darah tadi ya, ROS ini, spesies oksigen reaktif ini juga dia bisa merusak DNA. Dan rusak DNA ini merupakan langkah pertama menuju kanker. Ya tentu kalau PM2,5-nya terhirup terus, peluang untuk terkena kanker semakin tinggi. Jadi di sini ada ROS menyebabkan oksidatif stres, akhirnya terjadi karsinogenesis atau terjadi kanker akibat PM2,5. Nah, apa buktinya PM2,5 bisa memicu kanker? Di sini ada gambar ya. Ada yang pakai PM2,5, ada yang tidak. Nah, yang PM2,5 kita lihat angkanya dia lebih tinggi. Ya. Tingkat kerusakannya lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol. Baik itu di paru-paru maupun di ini ya, ginjal. Kemudian juga PM2,5 sering mengandung polutan lain seperti logam berat dan hidrokarbon aromatik polisiklik. Beberapa dari polutan ini dikenal sebagai karsinogen, memicu kanker ketika dihirup. Jadi ada proses kimiawi yang akhirnya merusak DNA sebagai langkah awal kanker, tapi bisa juga senyawa kimianya memang karsinogenik. Jadi karsinogenik ini ya langsung saja menimbulkan kanker. Contoh misalnya logam berat. Tadi kita lihat dari PM2,5 yang diukur, kita balik lagi ke sini. Ada logam berat yang terkandung di dalam PM2,5 dan ini adalah karsinogenik. Memang logam-logam ini kalau terhirup dia bukan hanya menyebabkan inflamasi, tapi dia lebih jauh lagi ya, inflamasi itu peradangan, dia bisa lebih jauh lagi langsung menyebabkan kanker. Kemudian, oke, ini tadi kita sudah sampai sini ya. Jadi berdasarkan penelitian-penelitian terbukti PM2,5 ini memicu kanker. Lebih jauh kita akan bahas paparan PM2,5 dapat mengurangi fungsi sel, termasuk mengurangi kemampuan sel untuk memperbaiki kerusakan DNA. Ya. Memperbaiki sel yang rusak sehingga risiko kanker meningkat. Kemudian ada juga yang disebut dengan proliferasi sel. Peradangan yang disebabkan oleh PM2,5 dapat merangsang proliferasi sel ya. Proliferasi sel ini artinya pertumbuhan sel yang cepat. Jadi peradangan ini juga bisa menyebabkan pertumbuhan sel yang cepat. Nah, proliferasi sel inilah awal dari kanker. Ya. Awal perkembangan kanker. Jadi di sini penelitian terkini ya tahun 2023
ini PM2,5 ini sudah diteliti menggunakan gen DNA. Ya. Jadi bukan hanya sel lagi. Penelitian PM2,5 terhadap mekanisme gangguan terhadap sel itu sudah diteliti dari 10 tahun yang lalu. Tapi yang sekarang ini penelitian tentang dampak PM2,5 ini sudah masuk ke DNA. Dan dari penelitian-penelitian yang dilakukan, terbukti PM2,5 ini merusak DNA dan juga menimbulkan kanker. Sebagai kesimpulan, dampak PM2,5 ini bisa mengiritasi lapisan rongga hidung, sehingga hidung berair dan batuk. Ini mungkin kita pernah rasakan. Tapi bukan hanya itu. Yang lebih bahaya, partikel juga dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan dan masuk ke dalam paru-paru, memicu peradangan, menyebabkan sesak napas, memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada, seperti asma dan penyakit lainnya. Dan juga peradangan ini bisa memicu mekanisme, tadi sudah kita bahas mekanismenya, sehingga meningkatkan risiko gagal jantung atau serangan jantung. Dan juga kanker. Tadi kita sudah bahas. Ya. Nah, itu adalah PM2,5. Mengapa PM2,5 ini menjadi parameter paling penting? Karena dampak kesehatannya luar biasa. Sehingga sudah saatnya kita, karena ingin lebih sehat, kita mulai memasang pemantau udara PM2,5. Kebanyakan di Indonesia yang dipantau baru PM10. Memang kalau PM10 tinggi, pasti PM2,5-nya juga tinggi. Tetapi lebih akurat lagi kalau PM2,5-nya langsung kita pasang. Kita jadi tahu berapa nilai PM2,5 di daerah kita masing-masing. Beberapa kota sudah memasang PM2,5. Bagi kota-kota yang belum, sudah saatnya kita memikirkan untuk memasang PM2,5. Alat monitoring PM2,5 di kota kita masing-masing. Karena dari cerita ini kita bisa melihat begitu banyak dampak kesehatan yang bisa muncul akibat PM2,5.